Sama kita di Bisik-Bisik, bicara asik seputar Rumah Sakit Dr. Adiatma bersama si Adi. Si Adi pada pagi hari ini akan bertanya-tanya kepada dokter spesialis kita yang sangat kompeten di bidangnya. Tentang apa? Kemarin loh, kami ambil pulpen aja sampai nyeri di bagian belakang. Nah itu kita lihat adakah low back pain atau high back pain. Nah itu bedanya apa? Apakah ada high back pain? Nah kita akan tanya ke dokter spesialis kita. Di pagi hari ini sudah bergabung bersama kita Dr. Umar Karisma Islami, spesialis ortopedik dan traumatologi, clinical fellowship spine, dan ahli ilmu faal olahraga klinis ya. Sebelum kita lanjut, saya berikan salam dulu kepada Sobat Adiatma yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, langsung kita akan berkenalan dengan Dokter Umar kalau saya menyapa beliau. Selamat pagi Dokter Umar. Selamat pagi Mas Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih? Saya nggak tahu, saya tanya dong. Gitu ya. Oh saya baik dong, baik. Alhamdulillah saya dong. Dokter kapan turun pesawat dari Cina dok? Dari Cina. Oh ya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu dari Shenzhen gitu. Dari Shenzhen Cina. Memang kita di sana juga belajar tentang tulang belakang, spine. Iya. Memang kita kan memang belajar itu dari berbagai hal, bahkan dari di luar negeri pun yang baik-baik, yang maju-maju, yang sangat bermanfaat akan kita pelajari dan kita adopsi untuk kebaikan masyarakat dan untuk membantu sama. Iya, berarti benar kita belajar sampai ke negeri Cina beneran ya. Sampai ke Shenzhen Hospital Science and Technology di sana. Dokter sudah mencoba loh, ada angkat beban 10, 20, 30, bawa rangsel, terus angkat-angkat. Saya lihat itu, lah kok podo aku pas zaman sekolah ya, bawa tas, kok juga bawa buku pelajaran banyak sekali ya. Anak-anak sekarang itu kalau bawa buku pelajaran, wah banyak banget. Iya. Ternyata sampai ke belakang gitu ya. Ya, di pagi hari ini dokter kita akan ngobrol dok. Ini ngobrol santai aja dok. Siap. Tentang low back pain. Low back pain. Iya, nyeri dok, nyeri sekali atau mungkin nyerinya ada di belakang punggung. Sebenarnya low back pain itu sendiri apa sih dok? Ya, sebenarnya itu low back pain sendiri itu adalah low itu kan ya bawah ya, back itu sebenarnya punggung, itu punggung bawah. Jadi pain itu kan nyeri, jadi nyeri pada punggung bawah. Nah, nyeri sendiri itu kan sensasi yang tidak nyaman, tidak mengenakan yang terjadi pada punggung bawah. Dan itu sebenarnya penyebabnya itu banyak sekali, Mas. Ya, definisinya low back pain, nyeri punggung bawah. Nah, nyeri punggung bawah itu batasannya gimana? Nah, ini kan ada tulang iga nih. Nah, tulang iga ke bawah itu sampai kelipatan bokong itu merupakan punggung bawah. Dan tulang iga ke atas itu merupakan punggung atas. Nah, punggung bawah sering terjadi karena apa? Punggung bawah itu kan mobile. Nah, kita twisting, kita bending, atau kita apa itu membungkuk, itu kan yang lebih banyak bergerak itu tulang punggung bawah. Atau kita sebut dengan daerah lumbal. Nah, itu lebih mobile. Nah, itu makanya sering terjadi suatu nyeri pada daerah situ. Nah, itu memang definisi dari low back pain. Dan penyebabnya apa? Penyebabnya banyak banget, Mas. Penyebabnya itu bisa dari otot atau ligamen. Nah, otot ligamen itu kadang-kadang kita mengangkat sesuatu dalam posisi yang enggak ergonomis atau posisi yang salah. Kita kadang angkat sesuatu kan harusnya kan punggung kita itu dalam posisi degek ini. Nah, degek kita ngambil lukut ditekuk, kemudian kita angkat. Nah, kadang-kadang kita ngambil sesuatu yang berada di posisi membungkuk. Nah, jadi mengambil sesuatu dengan posisi yang tidak ergonomis. Kadang kita ngambilnya miring. Terus yang kedua karena berat badan yang lebih. Karena apa itu berat beban yang lebih. Nah, jadi kita juga tahu kadang-kadang ada orang apa itu atlet atau orang olahraga yang kita tahu main barbel, main angkat itu kan juga tidak langsung badannya apa itu lebih pelan-pelan dulu direpetisi. Nah, itu fungsinya apa? Untuk memperkuat otot. Nah, jadi kadang-kadang kita angkat beban yang berat, nah itu juga bisa mengakibatkan nyeri punggung bawah yang karena ada cedera otot atau ligamen atau ketegangan otot itu. Itu penyebabnya. Kemudian ada lagi apa? Karena masalah skoliosis struktural. Jadi kadang-kadang kita tahu bahwa ada beberapa orang yang terkena skoliosis tulang punggung bawah itu. Nah, itu bisa menyebabkan nyeri juga. Kemudian juga ada saraf kejepit.
Cara mencegah apa? Banyak banget. Ada namanya HNP, ada lumbal stenosis, itu juga bisa menyebabkan nyeri low back pain. Terus ada lagi apa? Trauma. Nah, kadang orang maaf habis jatuh dari ketinggian atau habis naik sepeda motor atau mobil terjadi kecelakaan, insiden. Kemudian tiba-tiba dia jadi punggung bawah. Nah, itu memang penyebabnya trauma. Ada lagi yang juga faktor di luar spinal. Misalnya orang menstruasi, itu kan dia kan mengeluh boyoknya nyeri. Kemudian juga ada orang batu, kena batu ginjal, batu di saluran ureter itu menyebabkan nyeri punggung bawah. Itu memang salah satu banyak dari sekian penyebab low back pain itu sendiri. Ya, itu tadi tentang low back pain dan penyebabnya. Iya. Dari posisi yang tidak ergonomis saja bisa menyebabkan nyeri tadi gitu. Iya. Saat seperti saya kemarin saat mengambil pena yang terjatuh pun karena posisinya tidak pas, jadi menyebabkan nyeri. Berarti itu nyeri itu sendiri tidak suatu penyakit itu, tapi suatu tanda gitu. Iya, setuju. Suatu tanda itu suatu gejala. Gejala. Ya kan low back pain. Jadi kita jika ada orang sakit low back pain, makanya kita telusuri sakitnya karena apa itu. Oke. Ya, kalau dari segi faktor risiko dokter yang bisa menjadi seorang itu muncul tanda-tanda nyeri itu tadi apa gitu yang menjadi faktor risiko terjadinya low back pain itu? Oh, faktor risikonya sebenarnya faktor risikonya banyak. Pertama tadi jika kita melakukan pergerakan yang tidak ergonomis, mengangkat sesuatu yang berat, kemudian ada faktor juga berat badan. Ya ini, kalau saya 1 kintal berat badan ya, 97 kilo ini. 98 turun 94, naik lagi 97, turun lagi. Itu artinya makmur, tidak banyak cicilan. Nah itu, jadi berat badan itu sangat pengaruh karena apa? Jika berat badan berlebih, otomatis lemak itu kan banyak ya, salah satunya lemak visceral di perut. Otomatis posisinya itu akan mengganggu dari ergonomis suatu tulang belakang. Dia mungkin lebih gini. Nah, ada dalam jangka waktu yang lama, lah itu akan mengakibatkan low back pain juga. Kemudian faktor resiko memang banyak mengatakan dari rokok, karena rokok itu kan mengganggu dari banyak macam pembuluh darah, penyembuhan tulang dan lain sebagainya. Padahal rokok tidak masuk ke punggung itu. Iya, benar. Tapi itu kan salah satu faktor resiko. Jadi bukan penyebab utama. Iya, berarti itu merupakan faktor resiko. Ada ya, seperti saya ini ya terlalu berat badannya. Saya sebenarnya pengen diet dok, tapi kalau malam istri minta, makan pahala. Nggak habisin pahala kan? Sering terjadi. Pagi disuruh olahraga. Sore makan, malam makan lagi. Malah makannya berat-berat lagi, nasi goreng, mie goreng dan lain-lain. Iya itu. Iya. Dulu kan saya kalau masuk di rumah sakit Dr. Adiatma itu di 53 kilo dok, sekarang hampir 98 kilo, berarti naiknya sangat banyak sekali. Artinya itu makmur mas, nggak banyak cicilan. Kalau cicilan tetap harus dibayar. Oh dibayar ya, oke. Ya, kalau low back pain sendiri itu tadi kan memang gejala-gejala yang mungkin bisa tumbuh ya. Kalau bagaimana suatu low back pain itu bisa, ini karena ini bisa pemeriksaan apa ya dok yang bisa dilakukan dari orang dokter ortopedi maupun yang sudah menjalani clinical fellowship spine ini. Oke. Ya, jadi low back pain itu kan suatu gejala ya. Jadi kita harus menyelidiki, kita melakukan investigasi. Jadi di dalam dunia kedokteran itu ada suatu tindakan untuk melakukan investigasi. Yang pertama adalah anamnesis. Anamnesis itu kita melakukan investigasi kepada orang tersebut dari kapan mulai munculnya saat apa, nyerinya bagaimana, sudah berapa lama, apakah ada faktor-faktor yang terkait. Nah, setelah dilakukan anamnesis, tentunya dokter itu akan melakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu apa? Kita lihat. Nah, kita lakukan pemeriksaan fisik. Kita bisa bilang kita palpasi. Nyerinya di daerah mana ini? Nah, daerah sini, tengah, samping, dan lain sebagainya. Setelah palpasi, kita bisa lakukan pemeriksaan fisik lain, yaitu kita lakukan pemeriksaan adakah penurunan atau kelainan motorik atau sensorik dari tulang belakang itu. Lah, kalau motorik di level berapa? Kalau sensorik itu apakah ada kesemutan? Kemudian apakah ada gelindingan? Ada nyeri yang terbakar atau menjalar atau nyeri yang terasa seperti kesentuhan listrik. Setelah itu kita investigasi, kemudian kita juga melakukan pemeriksaan refleks juga bisa. Nah itu tentunya dari anamnesis pemeriksaan fisik, kemudian kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang itu macam-macam. Kita
kita bisa tergantung arahnya gimana nih. Yang jelas kalau untuk awal itu kita lakukan ronsen dulu, ronsen tulang belakang, AP lateral, kita lihat gimana struktur tulang itu. Kemudian kalau perlu kita tambahkan namanya MRI. MRI itu pemeriksaan lebih detail. Jadi pemeriksaan MRI itu bisa untuk melihat kelainan struktur tulang, kelainan struktur dari saraf, kelainan dari struktur ligamen, nah banyak macam dari situ. Kemudian ada lagi juga pemeriksaan CT scan. CT scan itu merupakan pemeriksaan yang bersifat 3D, 3D. Ya, dengan pemeriksaan 3D itu kita bisa tahu struktur tulang sebenarnya gimana. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pemeriksaan namanya laboratorium. Adakah kelainan-kelainan itu yang menyebabkan low back pain? Oh, seperti batu tadi gitu. Iya. Itu bisa dari ronsen, kemudian bisa juga karena infeksi. Nah, itu juga bisa kita tracking lewat laboratorium itu. Jadi memang untuk menentukan itu, orang dokter harus melakukan anamnesis, pemeriksaan ini dan pemeriksaan penunjang yang akan bisa menghasilkan kesimpulan. Oh, ternyata itu arahnya ke sini loh. Wah, gitu. Kalau Sobat Adiatma pengen ketemu dokter Umar, kalau dia nyeri di punggung bagian bawah tadi, setiap hari apa dok? Saya setiap hari. Apalah? Tempatnya apa enggak namanya? Selasa, Kamis, dan Jumat. Selasa, Kamis, Jumat. Ya, insya Allah saya di Poli Rumah Sakit Adiatma. Ya, Sobat Adiatma bisa ke Rumah Sakit Dr. Adiatma untuk ketemu langsung Dr. Umar Karisma ini. Nanti akan diperiksa secara mendalam, tentunya sesuai dengan tahapan-tahapan tadi, dok. Yang perlu, oh ternyata perlu pemeriksaan penunjang, oh tidak perlu. Tidak hanya rumah sakit yang penting jualan banyak, ternyata tidak perlu untuk pemeriksaan tersebut, kan malah membuang uang dari teman-teman Sobat Adiatma di rumah. Iya, jelas. Oke. Ya, kalau dari nyeri sendiri, mungkin yang timbul atau yang muncul itu perlu terapi apa gitu? Yang benar. Orang yang low back pain. Memang pada kasus low back pain itu setelah kita tracking tadi, Mas, kita keluarlah diagnosis. Nah, apakah diagnosisnya karena cuman otot, muscle spasm, otot, apa cuman ligamen, apakah ada unsur lainnya, misalnya ada unsur bantalan sendinya, kemudian apakah ada tulangnya, kemudian apakah hal itu menyebabkan penjepitan saraf. Lah, maka setelah diagnosis tegak itu baru kita melakukan fisioterapi. Nah, makanya kalau nyeri tulang belakang itu rata-rata kita lakukan fisioterapi dulu. Nah, nanti di fisioterapi nanti kan juga ada dari disiplin ilmu lain, yaitu spesialis fisioterapi, ya, SPKFR, lah itu melakukan fisioterapi. Di sana mungkin dilakukan pemijatan, mungkin dilakukan infrared dan lain sebagainya. Nah, itu memang setelah dilakukan fisioterapi pun kita juga evaluasi. Nah, evaluasi dari gejala-gejala tersebut, apakah mereda apa tidak, apakah perlu dilakukan tindakan lanjutan apa tidak. Tentunya pengobatan yang pertama itu adalah jika nyeri itu adalah minum obat dulu, minum obat nyeri yang sederhana dulu, bisa dilakukan paracetamol. Kemudian kita evaluasi, kita bisa lakukan fisioterapi, kemudian kita evaluasi lagi. Kalau memang ada sesuatu yang indikasi dioperasi, saraf kecepit, yang mengganggu sampai membuat kelumpuhan, itu memang harus dilakukan tindakan operasi. Jadi perlu adanya pembedahan juga bila itu terindikasi harus dilakukan pembedahan gitu, untuk tadi yang muncul nyeri itu penyebabnya yang harus dihilangkan. Iya, setuju. Ya, seperti kalau bahasa awamnya mungkin kalau sakit gigi penyebabnya tidak didapatkan ya nggak bakal hilang nyerinya. Tapi ini posisinya ada di tulang belakang bagian bawah, jadi harus melakukan itu tadi. Ya, kalau dari grade atau tahapan-tahapan tadi, tingkat sakitnya itu ada apa saja kalau di low back pain itu? Oh iya. Jadi kalau di low back pain sendiri sebenarnya itu ada dari apa itu waktunya ya. Tadi ada yang makan akut itu antara 3 sampai 4 minggu. Kemudian subakut itu 4 sampai kurang dari 3 bulan. Kemudian kalau lebih dari 3 bulan itu yang kronis. Nah, itu untuk dari masanya. Nah, biasanya itu kalau akut itu ini kebanyakan itu yang karena itu ligamen, muscle spasm, itu kalau di fisioterapi biasanya akan sangat membaik. Iya, tapi yang kronis yang karena penyebab saraf kejepit kan istilahnya lumbal spinal stenosis. Lah itu memang harus ada tindakan intervensi biasanya. Oh. Jadi itu yang perlu pengobatan yang lama karena mungkin dia kronis itu tadi gitu. Dia perlu tahapan-tahapan, mungkin di pasien yang berusia lanjut atau bagaimanapun dia perlu
pengobatan yang tidak seperti yang akut mungkin bisa segera disembuhkan. Berarti perlu proses gitu untuk dalam penyembuhan itu tadi. Jelas perlu proses. Ya. Kalau dari misalkan itu karena saraf, perlukah seperti obat-obat atau tindakan pelemasan otot gitu untuk pengobatan dari nyeri itu tadi? Oh ya, tentunya perlu. Maka tadi memang kita lihat dari diagnosisnya tersebut. Obat pelemas otot itu ya penting, perlu tergantung dari indikasinya. Tadi misalnya tadi karena istilahnya kadang kita bilangnya boyoan apa kecetit. Nah, itu kadang-kadang kalau memang kita lakukan pemeriksaan fisik memang terdapat adanya otot yang mengeras, muscle spasm, nah itu memang diperlukan obat pelemas otot juga, benar. Ya, kalau terkait dengan itu dok, perlu seperti saya melihat atau membaca di internet itu adanya suntik atau pemberian injeksi kortikosteroid. Perlu nggak sih dok itu untuk pemberian injeksi seperti itu? Ya, perlu. Jadi gini, tadi memang sudah saya sampaikan, kita lihat dulu diagnosisnya apa. Jadi memang dalam suatu terapi itu banyak modalitas. Pertama dari non operatif ke operatif. Non operatif tadi saya minum obat, kemudian fisioterapi, kemudian sekarang itu bisa disuntikkan kortikosteroid. Itu kita juga melakukan juga. Jadi jangan takut ke dokter ya. Jadi tidak semuanya harus dioperasi, enggak. Jadi kita lakukan tindakan injeksi steroid dan anti nyeri. Jadi dengan diharapkan dengan tindakan itu dapat mengurangi nyeri. Itu bisa juga. Kemudian ada namanya radiofrekuensi ablasi. Nah, itu bisa juga. Nah, kemudian memang yang terakhir adalah tindakan operatif. Jadi semua tindakan itu dipertimbangkan sesuai dengan diagnosis dengan indikasi. Iya, kalau tidak sesuai indikasi ya malah nanti jadi malpraktek dok. Karena kan cari uang nih dari mana. Tapi kalau sudah sesuai dengan terapinya, sesuai dengan diagnosanya, tentunya pengobatan akan lebih maksimal ya. Sobat-sobat Adiatma yang di rumah jangan takut untuk ke rumah saya dokter Adiatma untuk tadi ke poli dokter Umar karena untuk cek, ini karena apa gitu. Misalkan ternyata penyebabnya hanya karena menstruasi, berarti kalau menstruasi sudah hilang ya sudah akan hilang. Kalau yang itu dok, sebagai seorang olahragawan atau seorang masyarakat umum yang mungkin dengan kesibukan yang melelahkan, pencegahan dok supaya tidak terjadi low back pain yang mungkin dikarenakan kegiatan sehari-hari, apa yang perlu dilakukan oleh seorang yang ada di rumah tadi? Ya, jadi kadang-kadang memang low back pain itu bisa terjadi sama siapa aja. Banyak dari kita itu yang bersifat sedentary lifestyle. Nah, itu yang bahasa Amerikanya bro. Bahasa Jawanya ada bahasa Amerika. Bahasa Jawanya itu orang mager. Jadi kita nggak menutup kemungkinan memang ada orang yang kerjanya mobilitasnya tinggi, ada orang yang tidak, ada dia mager. Lah itu sedentary, itu orang yang jarang olahraga, jarang bergerak. Lah itu juga bisa kan. Itu pencegahannya gimana? Sebenarnya tergantung dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita kerjanya di depan meja nih, depan meja. Nah, depan meja terus kan kita ngetik nih. Nah, kadang-kadang kita ngetik itu posisi yang nggak ergonomis, posisi membungkuk lah. Dalam jangka waktu yang lama kita nggak nyadari. Kita ngetik, kita bikin sesuatu, kita gini terus. Nah, tegang berarti. Iya, tegang. Harusnya paling nggak kita berdiri tegak. Nah, dan dalam jangka waktu yang lama kita nggak menyadari, kita nggak kerasa. Karena apa? Beban itu berada pada daerah situ terus. Jadi nggak bergerak-bergerak. Nah, makanya ada beberapa yang disarankan jika kita ngetik paling nggak setengah jam, 1 jam kita lakukan pelemasan. Iya, itu akan sangat membantu. Jadi posisi itu bisa membantu untuk supaya tidak terjadi nyeri itu tadi. Iya. Makanya kita lakukan pemanasan, kita lakukan sedikit stretching, nanti kita kerja lagi. Itu. Tapi kalau misalkan udah duduk terlalu lama terus jalan-jalan ke mall dulu lagi boleh. Mungkin itu malah biar nggak tegang gitu dong, langsung ke mall belanja dulu. Gitu. Tapi setelah itu dia sakit. Karena duitnya habis. Habis. Sama dipotret sama dinas yang lain itu. Lu kok malah jalan-jalan nih? Jadi saat itu harus minggu aja. Lu kan kerjaan hari biasa dong. Wah ini terlalu tegang kerjaan, saya harus pelemasan ini. Karena dokter Umar saya harus pelemasan, gue ke mall dulu. Ke mall jalan-jalan saya benar-benar. Jadi mobilitas juga kita harus kendalikan juga. Kalau terkait dengan yang saya lihat di IG-nya dokter Umar itu kan ada beban 10, 20, 30, terus bawa rangsel, terus angkat. Itu fungsinya untuk apa nih? Untuk melihat apa sih kalau ini?
Oh ya, memang itu kan ada alat ya, tidak alat khusus itu memang eh, itu untuk membantu meringankan apa yang kita angkat. Jadi alat yang dipasang itu sesuatu, jadi kita kemarin kan nyoba 10, 20, 30. Iya. 10 tuh yang rada ringan, 20 yang 30 rada berat, dan saya pun 30 itu hampir jatuh, lah itu. Kemudian saya nyoba pakai alat, dan alat itu memang alat canggih ya, itu ternyata itu ada fungsinya itu membantu meringankan dengan ekstensi dari hip. Ya, jadi ada automatic extension, jadi begitu alat itu berat, kita mengangkat, itu kita langsung bisa negak dengan alat itu. Jadi alat itu, Otomatis membawa kita lebih posturnya lebih iya, tertata seperti yang disarankan untuk mengangkat itu tadi. Ya? iya, jadi itu sangat membantu sehingga kita ringan setelah melawan kemajuan teknologi. Itu yang seperti tas itu, Dok? Iya, itu kan sepeda itu kan dari sini, dari punggung ke bawah ke perut, kemudian sampai ke Ya, bagian untuk ada benarnya iya, itu ya. bagian hip ini, bagian apa itu tulang femur. Itu berarti untuk pengaplikasiannya nanti ke depannya suatu ilmu teknologi seperti itu digunakan untuk apa, Dok? Untuk kalau di Cina untuk apa nanti ke depannya gitu? Ya sebenarnya itu kalau untuk apa itu tergantung dari kita masing-masing ya. Yang jelas fungsinya alat itu mengangkat berat yang bebannya berat menjadi lebih ringan. Ya mungkin area untuk bagian industri mungkin ada orang yang angkat apa, wah itu area jadi ringan karena itu kan dengan ringan itu dia akan resiko untuk mengurangi Nyeri gejala tadi ya? nyeri tadi. Tetapi sebenarnya di balik itu semuanya memang kita sebenarnya itu harus menguatkan otot kita sendiri. Nah, Kalau dari otot kita sudah kuat, berarti Iya. itu akan lebih mempermudah kita untuk mengangkat itu seperti iya, lebih biasa gitu. iya. Jadi memang kita kan memang disarankan untuk olahraga karena life if motion, motion if life. Jadi gerak itu adalah hidup, hidup adalah gerak. Makanya kita memang sebenarnya itu dengan olahraga kita itu sangat-sangat bagus dari segi otot, dari segi tulang, dari segi pembuluh darah, dari segi jantung. Sehingga kadang-kadang kan kita disarankan untuk latihan paling nggak angkat beban. Itu karena untuk meningkatkan massa tulang dan otot kita semuanya. Kalau yang sudah terlanjur nih, Dok, seperti saya mungkin Sobat Adiatma juga ada di rumah yang sudah terlanjur overweight seperti saya ini. Dari segi ahli ilmu faal olahraga klinis itu, olahraga apa yang cocok untuk paling tidak untuk menurunkan terlebih dahulu, Dok? Ya, ini memang orang dengan overweight itu akan resiko untuk dari segi tulangnya. Karena beban, akhirnya tulang itu lama-lama akan menahan beban yang berlebih. Nah, di lutut, di engkel, nah, karena itu bebannya berlebih, sehingga bisa menyebabkan OA, osteoartritis. Makanya orang OA, orang berat badan berlebih, itu olahraganya berbeda sama orang yang berat badan ideal. Kenapa? Karena jika orang itu berat badan berlebih, dia untuk lari, maka tumpuan lutut itu menjadi sangat malah semakin nyeri Iya. gitu, karena bebannya dia lebih lebih berat. berat gitu. Jadi antara orang jalan dan orang lari itu beda. Jika orang itu lari, maka berat itu akan semakin berat. Wah, Seperti semakin berat. dihentak-hentak gitu, Dok. Ya benar, semakin dihentak-hentak. Sehingga kalau untuk orang yang berat badan berlebih, itu olahraganya itu disarankan itu yang tidak menyebabkan high impact ya. Misalnya kayak jalan, kemudian senam, kemudian sepeda. Lah, sepeda itu kenapa? Karena sepeda itu bergerak, tetapi berat badan kita kan ditopang oleh saddle. Saddle, Nah, itu. Kemudian renang. Lah, renang itu kan kita kan bergerak, tetapi berat badan kita dibantu oleh air. Nah, itu memang yang untuk orang berat badan berlebih itu disarankan memang olahraga yang nggak terlalu high impact gitu, istilahnya gitu. Kalau dari segi itu, Dok, kan olahraga ada lari, ada yang irit kan paling irit lari. Iya, lari, jalan. Ya kecuali kayak Wafi itu kan sepatunya Adi Zero kan mahal, nah, itu beda ya, itu mahal jadinya, jadi murah. Kalau saya lari yang penting lari aja, Boleh, nggak apa-apa. jalan aja itu Lari, murah. jalan boleh. Oh. Ya terus kalau sepeda, kalau ada juga renang, kalau renang mahal tergantung tempat renangnya, ya kan. Kalau sepeda misal, Dok, beda nggak antara sepeda statis sama sepeda konvensional seperti biasa, Dok? Oh ya, yang jelas sebenarnya kan sepeda statis sama sepeda konvensional kan sama-sama mengayuh. Iya. Nah, sama-sama mengayuh. Bedanya cuman kalau sepeda statis kan berarti kan yang maksudkan yang di rumah itu ya, Ya, yang di rumah nggak bergerak, dan sepeda konvensional yang jalan-jalan. Ya. Nah, emang sebenarnya itu bedanya itu di vibes-nya. Vibes-nya kalau di rumah
Yang dilihat itu. Ya itu terus ya. Kalau di jalan kalau cewek lihat belanjaan gitu. Lihat pemandangan mana itu kan beda. Jadi yang kalau menurut saya pribadi yang beda vibes-nya. Kan asal kita rutin sepedaan ya enggak apa-apa. Walaupun di rumah boleh. Walaupun di apa itu yang jalan-jalan juga boleh. Jadi sebenarnya sama aja menurut saya. Jadi cuman vibes-nya aja yang berbeda ya. Vibe-nya bisa. Terus kalau itu tergantung dari genjotannya lah. Kan kita kan bisa ngatur nih, ada yang ringan, ada yang rada berat. Kalau mungkin yang dijalankan tergantung naik tanjakannya apa enggak. Jadi saya pikir sih ya sebenarnya sama. Sama ya. Olahraga. Berarti ya mau di mana saja kalau teman-teman memang sudah berniat berolahraga pasti bisa. Iya, Kalau pasti bisa. nggak niat ya Arab sepeda nih ono, Arab sepatu nih ono, kalau olahraga kalau nggak niat olahraga ya mager tadi. Iya, mager tadi. Iya. Kalau dari segi ilmu olahraga dok, kan ada low back pain, ada juga persiapan-persiapan yang perlu masyarakat atau sobat Adiatma di rumah lakukan. Dari segi ilmu yang dokter sudah pelajari itu, apa yang bisa kita lakukan dok untuk kegiatan olahraga yang sering kita lakukan? Ya, jadi kan sebenarnya kan olahraga itu kan banyak macamnya ya. Ya. Nah, memang yang harus kita lakukan adalah pemanasan. Itu warming up itu sangat penting. Ya, karena dari kita yang biasa, kita nggak gerak-gerak, tiba-tiba kita melakukan olahraga. Apalagi olahraga yang high impact itu bisa membuat cedera. Kaget gitu. Ya, setuju, kaget. Makanya kita lakukan pemanasan, kita lakukan stretching, jadi supaya otot, tendon, ligamen kita itu nggak kaku. Jadi siap menerima suatu gerakan yang berlebih itu. Jadi itu pemanasan itu sangat penting. Kemudian masalah olahraga itu kita harus terukur. Nah, terukur dalam arti gimana? Misalnya kita baru lari, karena kita FOMO nih, wah kita ngejar, wah langsung 5 kilo langsung semua badan sakit. Iya benar mas. Udah pernah lari langsung ultraran. Iya ultraran itu kan FOMO. Lah dalam arti kita harus olahraga itu sebenarnya itu terukur dan teratur. Nah, wah saya kesana nggak bisa, jangan ikut-ikutan yang lain. Karena kadang-kadang banyak toh itu kita lihat kejadian-kejadian itu. Ya banyak olahraga di situ akhirnya dia mendapatkan suatu musibah, bahkan ya ada yang cedera juga lah itu. Jadi dari saya itu sarankan sebelum olahraga pertama warming up, yang kedua kita harus terukur. Wah ini saya mampu enggak ini olahraga ini. Kemudian ya yang jelas teratur, dengan frekuensi yang teratur otomatis kita akan menjadi lebih baik, lebih seger dengan olahraga itu kita bisa menikmati. Jadi kita bertahap dok, mulai dari awal sedikit lebih lama yang untuk meningkatkan tadi ya. Meningkatkan tadi ya. Kalau dari angkat beban sendiri perlu nggak sih dok untuk wah jelas angkat beban itu malah banyak disarankan. Karena angkat beban sendiri itu yang tadi saya sampaikan. Jadi angkat beban itu akan memperkuat otot persendian tulang. Jadi makanya itu banyak kita tahu influencer menggaungkan untuk angkat beban. Angkat beban itu nggak usah berat-berat. Yang penting sedikit-sedikit bertahap. Makanya orang binaraga, orang angkat beban pun dia tidak akan bisa mengangkat beban yang gede dalam waktu yang singkat. Dia bertahap. Melewati tahapan. Iya. Tahapan-tahapan itu apa? Yaitu akan untuk memperkuat otot. Tidak mungkin dia bisa melakukan angkat beban yang tinggi itu dalam waktu dekat. Nah, itu maka dibutuhkan olahraga yang teratur dan repetisi itu. Jadi angkat beban itu bertahap dulu. Nanti kalau sudah mampu kita naikkan 10 kilo, kita naikkan lagi. Yang jelas angkat beban itu sangat bermanfaat. Ya. Ini sudah banyak sekali yang kita tanyakan dengan Dr. Umar Karisma tentang low back pain. Tapi ada yang seru juga nih tentang kesehatan tadi, yang olahraga. Sama tadi ada sklerosis, posisi tulang yang tidak benar. Nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang dengan Dr. Umar lagi. Kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang tadi. Banyak sekali ilmu yang ingin saya ambil dari Dr. Umar Karisma terkait dengan kesehatan kita untuk sobat-sobat Adiatma yang ada di rumah. Sedikit pesan untuk sobat Adiatma yang di rumah. Monggo dokter silakan. Ya, pesan dari saya, sayangi tulang belakang Anda dengan berolahraga dan sayangi tulang otot Anda dengan berolahraga. Oke. Iya, intinya kita harus berolahraga. Ya, nanti kalau pengen ketemu Dokter Umar bisa ke Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah. Di Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH Provinsi Jawa Tengah juga menerima vaksin internasional untuk teman-teman yang pengen ke luar negeri seperti Dokter Umar yang sudah sampai ke China, sampai ke Arab, itu sudah bisa melakukan
vaksin di rumah sakit Dr. Adiatma. Paling tidak 2 minggu ya sebelumnya, jangan mau besok berangkat, ini baru vaksin, nanti belum terbentuk untuk sistem imunnya ya. Jadi 2 minggu sebelum, paling tidak 10 hari sebelum, itu teman-teman bisa ke rumah sakit Dr. Adiatma untuk bervaksin internasional. Dan juga untuk sobat-sobat yang akan mendaftarkan anaknya ke SD, tapi belum cukup umur, nah itu kita bisa melakukan assessment di rumah sakit Dr. Adiatma bersama dengan psikolog-psikolog kita, dan tentunya sudah diakui Disdik Kota Semarang. Nah, penting itu, karena kalau suratnya tidak diakui Disdik, tidak bisa digunakan untuk mendaftar sekolah dasar. Wah, anak saya dulu 6 tahun yang lalu rumah sakit Dr. Adiatma belum punya, kalau sekarang sudah punya. Wah, mantap. Silahkan datang ke rumah sakit Dr. Adiatma. Ini ada pertanyaan. Oh, ternyata Dok, saya mau closing, ternyata masih ada banyak pertanyaan. Wah, ini nggak apa-apa. Sambung lagi, nggak apa-apa. Sambung lagi. Ada pertanyaan dari Sobat Adiatma. Yang pertama dari CBE6. Iya. Apa harus operasi ya kalau sudah didiagnosa batu ginjal? Mungkin batu ginjal yang berhubungan dengan tadi ya, Dok. Oke, ya siap. Berhubungan dengan nyeri. Ya. Nah, tadi ketemunya dokter urologi. Batu ginjal ya. Untuk Sobat Adiatma, ini ada pertanyaan menarik. Apa harus operasi ya kalau diagnosis batu ginjal? Sebenarnya saya sampaikan, jadi gini, batu ginjal atau organ-organ di sekitar tulang belakang bawah itu memang akan menyerupai gejala nyeri tulang belakang. Nah, untuk batu ginjal sendiri, itu yang berwenang menjawab adalah bagian dari urologi. Nah, di sana itu nanti itu tergantung batu ginjal itu seberapa, gangguannya seberapa, nanti apakah itu bisa dilakukan ESWL, apakah harus dioperasi, itu yang berwenang menjawab adalah dokter dari urologi. Ya, sebenarnya itu. Memang gejalanya itu akan mirip dengan nyeri tulang belakang atau low back pain. Ya, itu untuk Mbak Cibi atau Kak Cibi 6, nah itu bisa ketemu dengan dokter urologi di rumah sakit Dr. Adiatma juga ada. Juga ada. Saya konsultasikan. Ya. Oke. Terus selanjutnya dari Cusimeh, berbahaya atau tidak pijet kretek-kretek itu, Dok? Wah, ini Wah. Malaysia, ini sampai Malaysia sama Singapura ini. Ya, pijit kretek-kretek. Ya, jadi gini, pijit kretek-kretek itu berbahaya apa tidak? Kalau jawaban saya tergantung. Jadi, siapa itu? jadi tergantung kasusnya. Jadi gini, misalnya kadang-kadang kalau dari saya misalnya ada orang kecapean, kau kepengen pijet capek, ya silakan. Nah, tapi kadang-kadang ada orang itu yang sudah didiagnosis dia itu nyeri saraf kejepit, kemudian sudah ada stenosis, kemudian dia sudah ada pengapuran, ada pengeroposan tulang. Begitu diketek, apa yang terjadi? Malah bikin berbahaya. Tapi malah enak tuh ketemu dokter Umar langsung dong. Jadi kalau dari saya tergantung kasus, dan kebanyakan itu kalau diketek-ketek itu karena faktor-faktor itu malah jadi tambah berbahaya. Karena dia udah sarafnya kejepit, kemudian dia jadi pengeroposan tulang, begitu diketek malah bisa patah. Ya, berarti perlu diagnosa yang baik sebelum melakukan tadi ya. Ya, selanjutnya dokter. Wah, ini kok pertanyaannya jadi banyak. Oke, siap, nggak apa-apa. Maaf dok, ini minta waktunya lagi berarti. Ya, dari Suga_wave. Apa rekomendasi vitamin untuk usia 40 tahun ke atas ya? Enggak dok, iya dok. Kerja di depan komputer terus olahraga cuma seminggu sekali, tapi kok tetap boyokan ya? Iya, ini. Jadi tadi saya sampaikan. Boyoknya itu karena apa? Apa karena otot? Apa karena dari ligamen? Apa karena dari tulang? Oke. Nah, kalau misalnya kalau otot karena apa itu ligamen, biasanya itu minum obat atau fisioterapi atau stretching itu biasanya akan lebih enakan. Tetapi karena faktor penyebab lain itu harus dicari tahu dulu. Apakah mungkin ada tulangnya? Apakah mungkin ada bantalan sendinya? Nah, itu yang kita harus tracking dulu. Paling enggak kita lakukan pemeriksaan anamnesis, fisik, kemudian pemeriksaan penunjang seperti X-ray dan lain sebagainya. Kemudian yang untuk vitaminnya, vitamin itu banyak sebenarnya. Ada kalsium, kemudian yang kita tahu yang sekarang lagi ini tuh vitamin D. Vitamin D itu fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium. Kemudian ada glukosamin chondroitin. Nah, kalau dari saya, kalau mau konsumsi vitamin boleh, vitamin kalsium, vitamin D, berbagai merek apapun boleh. Memang kalau untuk memastikan itu kadang-kadang kita tuh harus ngecek dulu. Wah, ngecek kadar kalsium kita.
Nah, begitu kalsium kita rendah, wah kita bisa untuk menambahkan. Itu kalau penilaian secara objektif. Tapi kalau mau konsumsi vitamin juga silakan. Yang jelas jangan lupa matahari. Nah, sinar matahari itu sangat bagus karena itu bisa mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Oke, gitu ya. Jangan lupa. Ya. Oke. Apalagi mataharinya di Simpang 5. Lebih vitamin lagi. Lebih vitamin A, B, C, D, E, F, G ya. Iya. Vitamin kalau lebih berlebih juga kan akan dibuang ya, Dok. Jadi Iya, kalau yang nggak berlebih ngapain? Iya, Vitamin setuju, juga, setuju. ya. Ya, istilahnya semua itu jangan berlebih. Iya. Kalau mau konsumsi vitamin ya boleh lah. Terus harus banyak minum air. Yang jelas olahraga jalan. Yang jelas yang lebih utama itu adalah vitamin yang dari sumber alami. Sumber alam. Buah-buahan, sayur-sayuran, daging itu. Kalau tadi sinar matahari, Dok, itu baiknya di jam berapa, Dok? Takutnya kan kalau siang hari terlalu panas atau Iya. mungkin UV-nya terlalu tinggi, itu Iya. baiknya di jam berapa? Iya, jadi sinar matahari itu telah dibahas banyak literatur, banyak jurnal. Iya. Sinar matahari jam berapa? Sekarang saya tanya. Kalau di kutub utara, wah. Jadi akhirnya sinar matahari itu setelah saya baca di literasi itu ternyata itu tergantung lokasi juga, wah. Iya. Di Indonesia. Adalah yang Tropis ya, tanya, tropis ya. Ya siapa nggak tahu. apa-apa. Segawai ada di kutub utara dan di kutub selatan. Saya itu masih itu, ya kalau ya tidak apa-apa. Jadi kalau di daerah tropis sendiri ya itu sebenarnya ya jam 8 sampai jam 10 itu bagus. Bagus. Ya, jadi sebenarnya itu olahraga itu banyak macamnya. Kita olahraga pagi boleh, tetapi sinar mataharinya kan kurang. Kita olahraga jam 8, jam 10. Ya itu kan olahraganya kan kena sinar matahari itu bagus. Jadi dan saya ya kita jam segitu. Antara 8 sampai jam Jam 10. 10. Oh, ya 7 sampai jam 10 boleh lah. Yang penting jangan terlalu siang. Kalau terlalu siang itu kan panas itu. Panas, ya. Ya UV itu kan matahari kan banyak kandungan itu. Kalau UV itu malah bisa bikin kulit kemerahan. Ya. Wah, itu. Ya, Ya. boleh. Terus ada juga dari DM Instagram, Dok, saya sudah melakukan warming up sebelum olahraga. Tapi kalau habis olahraga pasti kram di perut dan di paha, ya, Dok. Solusinya bagaimana? Iya. Ini makasih atas pertanyaannya. Melakukan warming up lah. Sebenarnya itu yang saya tanya itu warming up itu banyak macamnya juga. Oh, kegiatan yang dilakukan gitu. Iya. Jadi warming up itu misalnya kita lari nih. Nah, kita lari kadang-kadang kita lebih banyak warming up itu ke kaki. Nah, ke kaki, ke tangan. Kemudian kita misalnya nih mau main badminton. Iya. Nah, itu kan konsentrasinya semua atas bawah. Nah, bawah juga warming up, atas juga warming up. Nah, ini kan dikram di perut dan paha. Nah, ini warming-nya gimana? Warming itu banyak macamnya. Jadi warming itu paling enggak itu otot yang di perut atau di paha itu kita melakukan pelemasan. Nah, kalau hal itu terjadi, coba warming-nya diubah pelan-pelan. Yang di paha kita mungkin bisa jinjit jongkok pelan-pelan. Yang di yang di perut kita bisa pakai set up pelan-pelan. Nah, Oh, jadi di mana organ itu yang akan digunakan, itu yang dilakukan pemanasan gitu? iya. Tidak yang mau digunakan di area perut, yang pemanasan kepalanya, geleng kanan, geleng kiri, geleng kanan, geleng kiri. Ya. Iya, secara umumnya kayak gitu ya. Tetapi secara umumnya kalau misalnya kita warming semuanya juga boleh. Iya. Nah, dari saya, misalnya kita nyari di situ, coba kita pelan-pelan di situ. Oke. Selanjutnya, ini banyak banget. Dari Puput Ediarsari. Halo, selamat pagi dokter. Saya seorang pekerja yang mengharuskan saya duduk terlalu lama. Apakah saya bisa terkena LPD? Oh iya, terlalu lama. Ya bisa. Tadi udah kita sampaikan. Jadi kadang-kadang kalau kita duduk terlalu lama itu dengan posisi yang nggak ergonomis. Iya. Posisi yang nggak ergonomis gimana? Nah, kita sering bungkuk gini. Jadi kita kerja terlalu lama atau kerja tidak ergonomis. Kita membungkuk terlalu lama, mungkin kita lagi mengerjakan sesuatu yang kita butuh konsentrasi. Tiba-tiba nggak terasa, aduh kok pegel ya. Nah, kadang-kadang kita harus sikapnya yang bagus, yaitu kita tegakkan gini. Ya, kita tegakkan, nah kita akan mengerjakan sesuatu. Kan namanya kita kadang-kadang nggak tahu gini. Nah, kadang kita posisi gini, lalu dalam jangka waktu yang lama. Nah, lah itu akan menyebabkan nyeri punggung bawah, low back pain. Nah, terus solusinya gimana? Solusinya adalah jika kita mengerjakan sesuatu dalam jangka waktu yang lama, paling enggak setengah jam, 1 jam, kita harus lakukan stretching. Terus kita udah, tinggal sebentar, kita berdiri, kita lakukan stretching. Kanan, kiri, atas, bawah, lah itu solusinya. Nah, itu penting. Berarti teman-teman kalau ada duduk terlalu lama, paling tidak dengan waktu tertentu harus melakukan stretching supaya otot-ototnya tidak terlalu tegang gitu tadi. Ya, benar.
Saya yakin tekanannya banyak, tidak hanya duduk nih kerjanya. Tekanan atasannya lebih banyak lagi. Selanjutnya ada Stilrida. Dok, minuman suplemen seperti kalsium dengan nama brand ini, brand ini ada 2 nama brand disebut, ya dan lain-lain. Apakah efektif untuk pemeliharaan tulang? Nah ini suplemennya. Brandnya tidak saya sebutkan, nanti takutnya jadi endorse di sini. Jadi itu dia. Ini nggak saya pertama kali. Oke gitu ya. Ya, jadi gini. Suplemen seperti banyak yang disebutkan di iklan-iklan itu bagus gimana? Bagus apa enggak? Menurut saya bagus. Jadi sebenarnya gini. Suplemen itu akan kita minum jika kita tidak mendapatkan sesuatu yang alami. Nah, makanya kita butuh suplemen. Tetapi sebenarnya kalau kita misalnya kita sudah teratur makan bagus, 4 sehat 5 sempurna ya, kita makan daging bagus, tercukupi buah-buah, tercukupi vitamin, yang itu sebenarnya tidak perlu. Kalau mau ditambahkan, ya silahkan. Nah, dalam jawaban saya seperti itu. Kalau jawaban silahkan, yang jelas kalau minum suplemen harus banyak minum air putih juga. Gitu. Ya, berarti sesuai dengan kebutuhan, bila mengkonsumsi 2 brand itu, ya akan baik. Tapi minumnya jangan langsung 2 itu, minumnya satu. Boleh, saya boleh. Over nanti ya. Ya, tentunya juga dengan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna, dan tentunya MBG lah. Yang penting MBG itu malah sudah dihitung kadar gizinya berapa, ya. Siapa tahu nanti nakes dapat itu. MBG. Ya, siapa tahu ada kan kita ngirit uang makan nanti dapat MBG untuk ya. Sepertinya itu sudah kita jawab untuk pertanyaan-pertanyaan. Kalau nanti ini ada nomor rumah sakit yang bisa dihubungi teman-teman terkait yang pengen ditanyakan tentang rumah sakit, mungkin tanya jadwal dari Dr. Umar Karisma dan dokter-dokter yang lainnya, bisa ke nomor 081 325 656 399. Kalau pengen ada edukasi ke daerahnya, mau ada angkat jateng atau pengen yang jateng mau pengen ngelakoni, bisa. Nanti DM ke nomor tersebut, kita akan bekerja sama dengan PKRS Rumah Sakit Dr. Adi untuk mengedukasi sobat Adi di rumah. Tidak hanya live di sini, nanti kita live di tempat Anda semuanya. Oke. Begitu Dr. Umar. Siap. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak, Mas. Iya, mohon maaf bila ada kekurangan karena kelebihan hanya ada di berat badan saya. Saya akan coba berolahraga lagi, dokter. Nanti saya akan coba lari, tapi tidak pakai adisiro, tapi sambil nanti juga dengan bersepeda. Terima kasih, dokter. Ya. Terima kasih. Terima kasih juga. Sudah berada di bisik-bisik bersama si Adi. Oke, siap. Ya. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf bila ada kekurangan. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf. Sukses untuk kita semuanya. Sehat selalu. Amin. Untuk kita semuanya. Oke.